Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J500219149. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi mekanisme pendengaran. Nah, sebelum kita memahami bagaimana mekanisme dari pendengaran itu sendiri, yang harus kita pahami bersama bahwa tentu saja kita tahu bahwa organ untuk pendengaran itu adalah telinga, yang dimana telinga ini tidak hanya seperti yang kita lihat, tidak sesederhana yang kita lihat, karena di dalam telinga itu ada banyak yang terjadi ketika auricula atau daun telinga ini menangkap gelombang suara. Karena ketika dia menangkap gelombang suara, maka akan diproses di dalamnya hingga kita bisa menerjemahkan dari impuls suara tersebut. Nah, bagaimana mekanismenya atau kinerjanya? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa telinga itu terdiri dari 3 bagian utama. Untuk bagian yang pertama itu ini outer ear atau telinga bagian luar, yang dimana telinga bagian luar berdasarkan gambarnya ini itu ada daun telinga sendiri atau auricula, yang dimana daun telinga ini nanti memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Namun kita tidak akan bahas. Kemudian setelah dari daun telinga masuk ke dalam lubangnya, lubang telinga yang bagian luar ini biasa kita kenal dengan meatus acousticus externus, atau kadang juga disebut dengan canalis acousticus externus. Jadi ada yang bilang meatus, ada yang bilang canalis. Nah, kemudian untuk yang di bagian tengah, jadi tadi sudah bagian luar, ini di bagian tengah ada yang namanya ini gendang telinga atau membrana timpani. Kemudian di bagian tengah juga itu ada tulang-tulangnya, yang dimana tulang-tulang telinga yang ada 3, yaitu malleus, yang ini yang bentuknya seperti huruf L, kemudian dilanjutkan dengan incus, ini, kemudian dilanjutkan dengan stapes. Nah, setelah itu ada telinga bagian yang ketiga, yaitu di bagian dalam, di mana dalamnya itu terdapat telinga atau organ-organ telinga di bagian dalam, seperti ini skala vestibuli dan skala timpani, dan juga ada organon corti, dan juga ada membrana basilaris, koklea, dan lain-lain. Nah, adapun mekanisme pendengaran sendiri itu bahwa bunyi yang didengar manusia itu
melalui getaran bunyi. Dan getaran bunyi itu ada dua transmisi, ada yang melalui udara dan ada juga yang melalui tulang atau transmisi tulang. Nah, untuk yang pertama, transmisi udara, di mana jalannya itu ini. Nah, mana? Ini gelombang suara, sound wave, gelombang suara ditangkap oleh daun telinga atau auricula, ya, yang menggetarkan di bagian telinga, kemudian masuk ke kanal akusticus externus, yang kemudian nanti gelombang suaranya ini akan menggetarkan membrana timpani atau gendang telinga. Nah, setelah itu, suara yang telah masuk ke membran timpani akan diteruskan ke osikula auditiva atau tulang-tulang pendengaran di bagian telinga bagian tengah, yaitu pertama ada malleus, gincus, dan juga ada stapes. Nah, setelah itu nanti mereka akan menggetarkan oval window, yang dimana akan menggetarkan cairan perilimfe di dalam skala vestibuli. Nah, kemudian nanti membrana basilaris yang ini akan bergetar akibat dari pergerakan perilimfe, kemudian yang akan mengakibatkan organon korti atau reseptor pendengaran ini akan ikut bergetar. Kemudian lanjut ke membrana tectoria yang nantinya akan menstimulasi ujung rambut neuroepitel. Nah, kemudian nanti akan masuk ke nervus cochlearis, kemudian akan diteruskan hingga ke otak, tepatnya di bagian lobus temporalis, di bagian reseptor pendengaran. Nanti otak akan menerjemahkan bunyi dari impuls bunyi tadi. Seperti itu. Nah, adapun yang melalui transmisi tulang, itu jalan getarannya melalui penghantar tulang. Hampir sama sebenarnya, di mana getaran suara masuk, kemudian menggetarkan tulang kepala, kemudian menggetarkan cairan perilimfe di skala vestibuli, kemudian menuju ke skala timpani. Dan proses selanjutnya itu sama, penghantarannya langsung ke nervus cochlearis, kemudian diantarkan ke lobus temporalis dan akan diterjemahkan. Nah, bedanya kalau yang tadi itu melewati udara, kalau yang satunya melewati transmisi tulang. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.